Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Infra? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak bosan-bosan saya kembali mengirimkan video terbaru. Mungkin video ini sama dengan video yang saya upload kemarin, tapi untuk kali ini saya akan bercerita tentang JPO. Kenapa JPO? Lorong ini terkoneksi langsung dengan JPO yang ada di depan terminal Manggarai ya, terminal bis Manggarai. Ini adalah salah satu akses yang sangat vital bagi orang-orang komuter seperti saya ya, yang akan ke stasiun maupun menuju kantor menggunakan JPO ini. Karena JPO ini terkoneksi langsung ya dengan Transjakarta. Jadi setelah saya turun dari kereta seperti pagi ini ya, pukul 5:30, itu langsung terkoneksi dengan Jakarta. Dulu ketika kantor saya di Subroto, dari sini saya langsung naik 6M ya dari Manggarai. Kalau mau lihat terminalnya, ini aja ya. Kalau mau lihat haltenya ya, itu yang saya zoom ya. Nah, ini bisa dari situ naik. Nah, ini adalah JPO nih, yang saya bilang tadi, ada JPO koneksi menghubungkan dari ke Transjakarta menuju Manggarai. Nah, koneksi ke sini, gitu ya. Jadi infrastruktur transportasi massal kita sudah oke, gitu kan. Tinggal bagaimana merawatnya. Nah, ini dia JPO ya, atau tempat penyeberangan orang ya kan, yang sangat-sangat membantu bagi pengguna transportasi massal baik Transjakarta maupun KRL untuk menggunakan jalur ini dan lebih safety ya kan. Jadi nggak perlu nyebrang di bawah. Dan ini saya gambarkan, dan ini adalah stasiun Manggarai. Ini adalah stasiun sibuk ya kan, di mana orang-orang komuter seperti saya yang tinggal di satelit ya, pinggiran Jakarta ya kan, menggunakan stasiun ini untuk transit. Oke. Saya akan bercerita tentang yang lagi viral soal plat besi yang dicolong, yang dimaling. Saya ngomongnya agak kasar aja biar to the point aja, biar merasa ya langsung yang menonton video saya. Jadi ada plat JPO ya di daerah Dan Mogot Jakarta Barat itu dicolong ya kan, itu dicuri lah ya, lebih halus lagi aja, dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi plat besi yang saya maksud adalah seperti ini nih, gitu ya. Itu dicuri ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan pada akhirnya orang itu susah untuk menyeberang gitu. Akhirnya ini menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat yang menggunakan JPO tersebut, terutama ya orang-orang yang akan menggunakan transportasi massal ya kan, yang akan naik di Transjakarta atau ingin menyeberang gitu kan. Dan pada akhirnya kemarin pada tanggal 15 ya, siang tepatnya, Wakil Gubernur Jakarta si Rano Karno itu datang untuk melihat langsung bagaimana kondisi terkini JPO yang dicuri plat besinya itu, dan sangat memprihatinkan. Nah, saya ini kebetulan lagi di JPO halte bus Manggarai. Saya ingin membandingkan aja JPO yang di Dan Mogot dengan yang di sini. Untuk yang di sini nih kondisinya masih sangat oke, cuma memang kondisinya kurang terawat aja ya. Lihat ini. Jadi sebetulnya hitam-hitam begini sebetulnya kan perlu dibersihkan segala macam. Ini yang menurut saya sih perlu adanya maintenance ya, selain pengawasan pengamanan untuk mengamankan plat-plat ini dari orang-orang yang tidak berjawab. Mungkin di sini agak sulit ya kalau orang ingin mencuri, karena ini di daerah pemukiman, dekat dengan halte busway juga, atau dekat dengan terminal gitu kan. Jadi sebetulnya agak sulit jika memang orang yang niat untuk maling ya, untuk mengambil plat ini. Tapi ya bisa saja, namanya orang ya gitu. Cuman masukan saya sih untuk JPO yang menghubungkan Transjakarta dengan KRL di Manggarai, ya baiknya sih ya sebetulnya tuh ada perawatan. Makanya saya berharap sih kepada pemerintah Jakarta nih yang baru ya, untuk lebih memperhatikan lagi. Jadi
estetiknya ada loh. Coba ini kan motor-motor begini ya, kan baiknya sih ada perawatan karena saya tahu tuh di terminal Manggarai ini yang di depan saya ini itu bersih loh di dalamnya gitu. Apakah ini perawatannya hanya terminalnya aja tapi JPO-nya yang dirawat ya saya nggak tahu, tapi memang kalau saya amatin semua JPO yang ada itu posisinya itu rata-rata ya sudah dibangun dan tidak ada maintenance. Mudah-mudahan saya salah. Apakah sebenarnya ada tapi saya nggak pernah melihat gitu. Tapi yang pasti kalau misalnya dirawat dibersihkan gitu ya, sebetulnya akan lebih rapi gitu ya. Jadi kan lebih enak dilihatnya. Bahkan dicat ulang gitu nih. Dicat ulang kan jadi nggak kusam. Ini kan posisinya agak-agak kusam gimana gitu ya. Gitu. Dan penerangan juga ini ada yang mati ya kan. Nah, saya agak concern dengan JPO yang sisi sebelah sana ya. Kita akan coba masuk dulu ke dalam terminal busnya. Terminal bus Pulau Gadung Kuningan. Oke, nah, ini bersih. Enak kan? Terminal ini bersih. Ya kan, karena dipel ya kan, enak itu, tempatnya enak banget. Enak ya. Tapi sayangnya ini nggak bisa dipakai. Ya posisinya bersih sih. Ya. Tapi kita lihat nih yang di sebelah sini. Emang di sini bersih saya lihat karena saya setiap pagi lewat sini tuh selalu dibersihkan. Tapi sayangnya ini lift mati. Saya nggak ngerti ketika saya lewat sini setiap saat itu nggak pernah hidup nih lift. Dan di sini gelap. Ya. Ini lift juga mati. Ini juga mati. Ini masih di dalam terminal. Ya. Nah, saya concern di sini. Saya concern di titik ini. Ini JPO yang menghubungkan antara terminal Transjakarta dengan KRL. Jadi kalau masyarakat yang akan menggunakan KRL ya dari bawah sana ya, lalu berjalan menuju ke sana ya kan, nanti tembuslah ke stasiun Manggarai di sebelah sana. Jadi memang jalannya lumayan jauh ya sana. Tapi nggak apa-apa olahraga gitu ya. Wih, sebentar. Ini pagi hari keren banget sumpah. Ini adalah suasana di pagi hari ya, suasana di sekitar Manggarai. Ini saya ngambil gambar kondisi kereta sedang berjalan ya, dengan latar belakang apa namanya sinar matahari yang sudah mulai menampakkan sinarnya gitu kan. Dan ini jalan rayanya di bawah ya sudah mulai terang juga ya, tapi sudah mulai ramai juga, keren. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi kenapa saya concern ke sini? Saya berulang kali lewat sini, ada beberapa plat yang sudah mulai menganga. Ya, ada plat yang sudah mulai menganga nih. Bentar. Mana ya? Ada plat yang sudah mulai menganga. Ada beberapa plat ya, tidak semua sih. Jadi ada beberapa pijakan yang saya perhatikan itu apa namanya butuh perhatian khusus karena ini kan cukup membahayakan juga. Nah, ini dia nih. Ini yang saya lihat. Jadi ada beberapa plat yang kondisinya itu butuh perhatian gitu kan. Ya mungkin ini karena seiring penggunaan apa namanya harian ya, orang juga menggunakan jauh ini, jadi mungkin butuh perawatan juga. Nah, jadi
baiknya sih ini menjadi perhatian ya bagi pemerintah Jakarta ya, melalui ya entah Bina Marga, entah Dinas Perhubungan setempat gitu kan, itu untuk lebih aware lagi nih untuk memberikan maintenance gitu kan. Jadi pengguna JPO ini nyaman gitu ya. Gitu. Ya, jadi ada beberapa plat yang menganga, jadi sebetulnya agak membahayakan ya. Bahaya, namanya juga plat besi. Gitu. Jadi saya hanya mereview secara umum sebetulnya JPO dan yang menyatu dengan terminal bus Manggarai ini dan terkoneksi langsung dengan stasiun KRL itu sudah baik gitu ya. Cuman hanya memang butuh perawatan yang lebih ekstra lagi ya. Artinya ya ini buktinya gitu kan, maksud saya mungkin ada kali ya anggaran gitu kan untuk misalnya dicat ulang gitu kan. Terus tadi yang saya bilang tadi part-part tadi itu yang mulai menganga itu kan juga pada potensi juga ya mengundang orang untuk nyongkel gitu kan JPU ini di bongkar gitu loh ya. Berharap sih nggak gitu, cuman ya harapan saya sebagai pengguna baiknya sih tolong diperhatikan lagi ya. Ini dari sisi sampingnya. Oke, ini suasana pagi ya, kawasan Manggarai. Suasananya oke banget ya, masih segar, masih fresh. Dan di depan itu ada proyek stasiun LRT yang masih dibangun ya. Dan sebelah sini ada terminal Manggarai. Tapi biasanya orang-orang yang buru-buru tuh biasanya nggak lewat sini, dia langsung nyebrang di bawah sih. Sebenarnya kurang safety karena kan nyebrang dan mengganggu aktivitas juga. Oke, sementara gitu aja dulu ya update bagaimana JPO yang ada di Manggarai. Ya harapannya sih tidak hanya cerita JPO di Manggarai juga, ini berkaca dari JPO yang di Darmoput gitu kan, dan beberapa JPO lain sih baiknya ya diperhatikan lagi lah dari sisi kebersihannya gitu kan. Ya, jadi yang mulai kusam itu, mulai ngelupas gitu kan, coba dicat kembali biar Jakarta lebih estetik aja gitu kan. Karena transportasi massal yang saya rasakan ini sudah sangat baik. Saya sudah menggunakan di Transjakarta, KRL gitu kan, komuter lain itu udah oke banget gitu kan. Tinggal bagaimana merawatnya, termasuk ini lampu-lampu ini setahu saya ini gelap ya kan. Mudah-mudahan sih menjadi perhatian. Oke, terima kasih Sobat Infra telah menonton video saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.